Hai Tribuners, sekarang Bella ada di salah satu perkebunan cabai yang ada di Bumi Jawa, Tegal. Dan saat ini Bella mau menemui salah satu petani cabai yang ada di sini. Let's go. Permisi, selamat pagi Bapak. Oke, baik Pak, perkenalkan saya Bella dari Tribun Jateng. Hari ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi mulai panen Mbak. Panen cabai, oke. Baik, ini cabai yang Bapak tanam ini jenis cabai apa nih Pak? Kalau ini cabai jinawi Mbak. Cabai jinawi, Iya. Oke baik. Ini cabai jinawi, harganya sendiri Pak. Seperti kita ketahui kan, harga cabai ini kan terkadang naik turun ya, fluktuatif begitu nih Pak. Kenapa Bapak masih berani menanam cabai ini Pak di tengah harga naik turunnya cabai tadi? Kalau masalah harga saya nggak masalah Mbak. Yang penting tanamannya bagus, terus buahnya lebat Mbak. Seperti cabai jinawi ini. Oke, yang penting tanamannya bagus dan juga buahnya lebat. Nah, Kemudian nih Pak, tadi kan Bapak berani menanam cabai ini. Ini ada tips sendiri nih, tips khusus begitu? ada Mbak pemilihan benih yang bagus, terus pengolahan lahan, terus pemberian nutrisi, terus penyemprotan yang rutin Mbak. Penyemprotannya rutin. Baik, ini seperti yang Bella lihat di sini nih. Permisi ya Pak, boleh Ya, ambil boleh. sedikit begitu. Ini Tribuners bisa kita lihat ini ada cabainya warna merah terang begitu ya Pak, dan saya lihat ini besar-besar begitu ya Pak. Ya, betul. Dan nampaknya ini tidak mudah patah begitu. Betul. Sehingga untuk pemasaran, ini ngomong-ngomong pemasaran nih Pak, Iya. pemasarannya pun juga tahan angkut begitu ya Iya, Pak. betul. Tahan lamanya itu tadi, jadi ini awet. Benar ya Awet, Pak? iya, betul. Oke baik, ini biasanya dipasarkan di mana saja nih Pak? Dipasarkan daerah Cirebon, terus Jakarta juga Pak. Jakarta juga ya, jadi walaupun jauh tapi ini tetap kualitasnya tetap oke ya Pak ya. Oke, ya. Oke baik, kemudian ini perawatannya pupuknya sendiri nih apa Pak jenis pupuknya? Atau memakai yang lain selain pupuk? Kalau pupuknya saya kasih nutrisi pakai itu Mbak. Oh pakai ini ya, Iya. jadi bukan pupuk susulan tapi nutrisi ya dari ini ya, Iya. Tunas Agro. Tunas ini Agro, ya. jenis apa nih Pak? Amino itu ya Pak? Amino Egg Mbak. Amino Egg. Iya, Ini kelebihan dari nutrisi Tunas Agro Amino Egg ini apa Pak? Mungkin tanamannya bisa lebih subur atau bagaimana nih Pak? Betul Mbak, tanamannya lebih subur, bunganya lebih banyak, buahnya lebih panjang. Lebih lebat begini ya Pak, Iya, seperti ini ya, merah kemudian besar dan juga tahan lama begitu Iya, ya betul. Pak, tahan angkut begitu dalam pemasarannya. Oke baik, kemudian terkait harga nih Pak, biasanya dipasarkan dengan harga berapa? Kalau sekarang harganya 23.000 Mbak. 23.000, itu menghasilkan berapa kilo Pak? Kalau seperti ini satu pohonnya 1,5 kilo Mbak. 1,5 kilo, banyak juga ya Pak. Ini ngomong-ngomong kiloan nih Pak, ngomong-ngomong 1,5 kilo ya Bapak sebutkan tadi, ini biasanya di lahan yang sebesar ini Bapak menghasilkan berapa buah pohon? Kalau ini saya tanam 3.500 pohon. 3.500 pohon. 1,5 kilo. Banyak banget ya Iya, Pak. Oke baik. Kemudian ini Pak, dari 3.500 pohon yang Bapak hasilkan ini, saya mau bertanya ini Pak, jenis jinawi ini yang membedakan dengan jenis cabai yang lain ini apa Pak? Yang bedanya buahnya lebih lebat, Itu terus tadi lebih panjang, panjang, terus tahan pengiriman tahan jarak pengiriman jauh, itu tadi. ya, terus sangat disukai sama bakul, Mbak. Sama bakul pedagang, Pedagang, begitu ya ya, Tribuners. sama Jadi pedagang. sangat disukai oleh pedagang tadi. Kemudian para pedagang pun juga membeli terus dari cabai jenis jinawi Iya, ini ya betul. Pak. Dari cabai jenis jinawi ini, kemudian selain menanam cabai ini, sebelumnya mungkin menanam apa Pak? Menanam kubis, tomat, juga. Kubis dan Untuk, juga tomat. Kemudian untuk apa lagi? pergantian lahan sih Mbak. Oh, karena pergantian lahan ya. Iya. Oke, jadi ataukah karena musiman juga Pak? Enggak. Enggak karena musiman, karena memang pergantian lahan, Iya. mungkin dari kubis, kemudian tomat tadi, Tomat, kemudian terus cabai, sekarang cabai ini, dan dengan menggunakan cabai jenis jinawi. Ini petani-petani lain juga banyak menggunakan jenis cabai ini Pak? Kalau petani yang lain udah banyak Mbak sekarang. Banyak juga ya, di Udah, sekitaran sini juga banyak ya Pak? Banyak. Oke baik, ini Bapak pernah menanam ini sebelumnya atau gimana nih Pak? Pernah Mbak, sebelumnya pernah menanam Berapa tahun? 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu, baik. Berarti 2 musim ini Bapak sudah menanam cabai jenis jinawi ini. Jinawi, ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu nih ya, ini Bapak sudah menghasilkan apa nih dari musim tanam pertama nih 3 tahun yang lalu? Pastinya udah dong Pak, bisa membeli apa gitu, katakanlah rumah atau tanah atau sapi mungkin Pak? Dari tanaman cabai yang pertama saya bisa bangun rumah Mbak. Bangun rumah, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi sangat menghasilkan ya. Ini Iya, para betul. petani Tribuners dari menanam jenis cabai jinawi ini
Pak Sarif bisa membeli rumah nih. Jadi sangat motivasi juga para petani-petani di luar sana dengan menanam cabai jenis Jinawi ini. Sangat menghasilkan begitu ya Pak. Oke, baik. Kemudian Pak, ini saya mau lihat ini kandungan dari Tunas Agro Nutrisi Amino ini apa Pak? Kandungannya, keuntungannya. Oh, keuntungannya. Keuntungannya yang pertama itu kan sifatnya organik Mbak. Organik, itu yang benar. paling penting, sifatnya organik. Terus yang kedua, apakah ada berapa persen lebih untung harganya? Kalau masalah harga agak terjangkau. Terus Berapa Pak? Sekitar 60.000 Mbak. 60.000. Yang membedakan dari nutrisi lainnya nih apa Pak? Kelebihannya bisa memangkas biaya pupuk susulan Mbak. Memangkas biaya pupuk susulan yang mana berapa persen Pak? Hampir 50%. 50%. Jadi sangat ini ya Pak, sangat menguntungkan sekali menggunakan nutrisi Tunas Agro jenis Amino Egg ini ya. Baik, terkait harga nih Pak, harga yang paling rendah yang pernah Pak Sarif rasakan selama menanam cabai di tempat ini apa Pak? Berapa? Harga terendah 7.000 Mbak. 7.000. Itu sudah menguntungkan belum Pak sebenarnya? Kalau cabenya seperti ini bisa menguntungkan Mbak. Tapi kalau cabenya nggak bagus nggak. Oke, karena jadi biaya produksi berarti per pohon 7.000. Oke, Tapi baik. kalau kita pandai pilih benih, Pilih yang benih, bagus, terus perawatannya juga Benar. bagus, benar, Baik. kita bisa menghasilkan satu pohon 1,5 kilo. 1,5 kilo Kita masih itu ada tadi untung, ya Mbak. masih untung ya. Iya, Baik. betul. Dan itu kunci utamanya memilih jenis cabai yang baik, Iya. bibit yang baik itu Bibit yang tadi baik. yaitu jenis cabai Jinawi. Iya, Dan ini sangat menghasilkan karena yang Bapak sebutkan tadi bisa membeli rumah ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali, ini bisa motivasi para petani-petani di luar sana nih Tribuners. Baik Tribuners, ini nampaknya kisah atau cerita dari Pak Sarif menjadi seorang petani cabai jenis Jinawi ini sangat menghasilkan dan menguntungkan serta memuaskan begitu ya. Karena di 3 tahun sebelumnya dengan 2 kali musim tanam ini Pak Sarif sudah bisa membeli atau menghasilkan rumah begitu ya Pak. Baik, ini sangat motivasi para petani di luar sana tentunya. Dan sebelum menutup perbincangan kita pada pagi hari ini nih Pak Sarif, Bella mau izin dan tolong untuk memberikan semangat atau motivasi bagi para petani di luar sana nih Pak. Bagaimana sih menjadi petani cabai yang sukses dalam hal ini cabai jenis Jinawi? Silakan Pak. Yang pertama, pinter-pinter milih benih yang bagus, Mbak. Nomor loro, pengolahan lahan yang bagus, terus penyemprotan juga yang rutin. Itu aja Mbak. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Jateng hari ini yang mana membahas terkait tanaman cabai jenis Jinawi ini bersama dengan Pak Sarif. Terima kasih Pak untuk waktunya, bisa ngobrol bareng nih terkait tanaman yang Bapak tanam cabai jenis Jinawi ini dan hasil yang sangat memuaskan dari tanaman ini begitu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Sehat selalu Pak, sukses untuk hasil tanamnya juga, hasil panennya juga ya Pak. Sehat selalu untuk petani-petani di sekitar sini juga di Tegal. Tribuners, mumpung Bella masih jalan-jalan di bumi Jawa Tegal nih, Bella mau menemui salah satu petani lagi yang ada di perkebunan cabai ini. Dan sekarang Bella sudah bersama dengan Pak Yusuf ya. Oke, baik Pak, selamat pagi Pak. Ini lagi panen cabai. Ya. Nah, saya lihat ini besar-besar sekali begitu ya. Ini jenis cabai apa nih Pak? Very well. Very well, wis namanya keren banget nih, very very well. well. Tribuners memang very well begitu ya, sangat bagus, sangat baik ini hasilnya. Kelebihan dari jenis cabai very well dan membedakan dengan jenis cabai lainnya apa Pak? Perbedaannya itu buahnya lebih besar, lebih keras, dagingnya lebih tebal. Dagingnya lebih tebal. Oke, baik. Ini untuk masa panennya sendiri berapa lama Pak? 4 bulan. 4 bulanan. Oke, baik. Bapak sudah memanen jenis cabai very well ini berapa musim yang Bapak lakukan? Katakanlah sudah 2 musim ini atau 3 musim ini atau baru pertama kali? Oh, aku udah sering Udah nanam sering? very well ya. Oke. Sejak saya nanam very well, sejak mulai keluar menjadi tahun 2016. 2016. Oke, baik, cukup lama juga ya, sekitar 7-8 tahunan yang lalu begitu ya Pak. Oke, baik. Kemudian nih Pak, untuk harganya sendiri jenis cabai very well ini berapa Pak? Oh,
Kalau sekarang katanya sih Katanya iya katanya sih 20.000. 20.000. Iya. Oke, ini bisa menghasilkan berapa kilo cabai? Kalau biasanya sih 1,5 kilo. 1,5 kilo. petang, ya. Oke. Baik, ini dipasarkannya kemana saja nih, Pak? Oh ada Cabai yang Ferrywell. sampai ke Tanggungan, Jakarta, Cirebon, sampai Semarang. Cirebon, Semarang juga. Iya, Oke, baik. tergantung yang membeli. Oke, baik. Ini cabai Ferrywell yang Bapak tanam, Bapak bisa menghasilkan berapa buah, berapa pohon nih di lahan ini? Oh, tergantung lahannya. Kadang-kadang nanam itu 5.000, 3.000, tergantung lahannya. Oke. Tergantung lahannya tuh Iya. bagaimana, Kak? Teksturnya atau gimana tekstur tanah? Oh, kalau ini kan sukanya nanam kan satu lahan sekali. Oh, satu lahan Iya, sekali, gitu. Iya, sekali tanam itu satu lahan. Enggak berbeda-beda. Oke. Ya, karena ntar kalau berbeda kan virusnya itu kan nggak baik. Oke. Ini pernah terkena virus nggak sih, Pak, cabainya? Ya kalau dulu sih ada, tapi ya agak ada lah, tapi nggak sebanyak Nggak itu lah. sebanyak Ya, itu ya ya, pasti ada sih, kalau virus sih pasti ada. Kalau menangani virus tersebut gimana, Pak, biasanya? Oh, biasanya pakai virus. Dari awalnya itu pakai ini, kalau lahannya yang bagus, pengolahannya. Kalau mau nanam Ferrywell, bibitnya yang bagus. Ya mau ditanam pakai celum dulu, pakai obat yang ya mengulangi virus gitu. Oke. Obat yang digunakan obat apa nih, Pak? Oh, kalau obat ini untuk kecelum itu pakai Enderpat. Oke, baik. Kalau untuk pembuahan itu pakai amino, itu aja. Amino ya, Pak. Iya. Amino dari ini ya, Pak. Nutrisi itu ya, Pak? Iya, nutrisinya. Nutrisi. Oke, baik. Untuk harga nutrisinya yang Bapak beli ini berapa? Ya ada sih 50.000 ada. Ya 50.000. tergantung lah dari ininya, dari harganya lah. Ikuti aja lah. Oke, amino dari Tunas Agro Iya, ya, Pak. Tunas Oke, Agro, baik. ya. Itu sangat menguntungkan atau Alhamdulillah ya yang sering itu ya menguntungkan lah. menguntungkan? Oke, baik. Bapak selama bertanam atau panen hasil dari cabai jenis Ferrywell ini, yang mana jenisnya ini sangat bagus Iya, gitu iya. sesuai namanya ya, Tribuners. Ini Bapak sudah menghasilkan atau bisa membeli apa nih, Pak? Ya alhamdulillah untuk bangun rumah, untuk beli motor lah, apa itu Baik. nyekolahkan anak, itulah ya nyekolahkan alhamdulillah anak, itu kan alhamdulillah ya, Pak, ya ya. lain-lain lah. Oke, Untuk nyaur utang lah, apa itulah ya macam-macamnya. Macam-macam ya, Pak. Iya. Luar biasa sekali ya, Pak, jadi menanam cabai ini. Kemudian, Pak, terkait bicara soal menanam cabai ini, Iya. sebelumnya selain tanaman cabai, Iya. Bapak menanam apa saja? Nanam tomat sejenis produk dari Tunas Agro. Contohnya Nikita, Nikita. ya tomat Polaris, apa lain-lainnya itu dari apa Polaris juga ada. Polaris juga ada. Ya Latansa juga tomat itu kan Latansa Tomat ya. juga. Oke, baik. Jadi memang sebelum menanam cabai ini menanam tomat ya, Pak? Tomat Kubis menanam juga nggak, Pak? nanam. Menanam juga. Itu Iya. nutrisinya juga dari Tunas Agro? Iya, biasa. Luar Udah biasa cocok ya. ya, Mas? Cocoknya sama Nah, Tunas iya. Agro ya, oke. Baik, Pak. Kemudian ini untuk yang jual nutrisi Tunas Agro sendiri di sekitaran sini sudah banyak juga, Pak? Udah banyak sekali. Banyak ya, sekali ya, tukasnya Pak. itu banyak sih. Peminatnya juga banyak ya, para Banyak, petani-petani yang ada di Bumi Jawa Tegal Iya, ini ya, banyak. Pak. Oke, baik, Pak. Kemudian, Pak, tadi kan Bapak bilang terkait harganya sendiri ya, Pak. Ini pernah mengalami penurunan harga nggak sih, Pak? Dan apa yang Ya Pak Yusuf pernah, rasakan? ya pernah sih kalau orang tani itu nggak bisa ngatur harga, Mbak. Kadang-kadang itu ada yang sampai kemarin aja sampai 70 tahun ada 70. Oke, baik. Iya, 70. Ya, sekarang 20.000. 20.000. Pernah terjadi sampai 10.000. Itu pernah. Jadi kan Gimana tuh, Pak, kemudian dia Bapak rasakan? ya orang tani itu kalau nggak nanam sih mau apa lagi kan. Ya tetap nanam. Ya pokoknya tetap ada modal, tetap nanam. Tetap ada modal, tetap nanam begitu ya, sehingga menghasilkan hasil yang baik juga ya, Bapak. Iya. Tadi juga bisa membeli rumah, kemudian Iya. menguliakan anak juga ya. Iya. Luar biasa sekali, Pak, alhamdulillah. Dan ini, Pak, jenis nutrisi yang Bapak gunakan tadi kan Tunas Agro. Iya. Keunggulannya apa, Pak, bisa disebutkan nggak? Oh, kalau ini ya, maaf aja. Kalau dari Tunas Agro yang saya udah sering pakai itu macam-macam. Kalau dari apa Underpat itu untuk ini mulai menanam itu dicelum Underpat. Kalau mau ini mulai berbuah
amino. Amino. Ya, kalau mau Amino egg ya? Iya, amino egg. Ada yang pakai ini. Saya udah cocok lah pokoknya. Sudah cocok ya sama tunas Ini, agro tunas ya. agro, ya. Baik, kemudian ini melihat cabainya sendiri ini kan banyak sekali dan Bapak tadi sudah menghasilkan 1,5 kilo, Iya. benar ya Pak? Iya. Kemudian hasil pohonnya pun juga banyak Iya, banyak. dengan tanahnya yang juga bagus. Pasti ini Iya. perawatannya seperti apa Pak? Itu kalau nanam itu tergantung musim. Kalau musim segini ya alhamdulillah ini enak lah. Kayak ini virusnya udah nggak ada, itu ulatnya nggak ada, tripnya udah nggak ada. Ya soal tanaman itu ya macam-macam lah. Ada yang ini pakai ini, tapi kan tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Iya, Ini lagi cuaca apa nih Pak di Bumi Ya Jawa sedang Tegal? lah ini cuaca Sedang. sedang ya. Sedang musim hujan juga Pak? Hujan, ada kemaraunya. Panas ya, Panas, kemarau ya. begitu ya Iya. Pak. Oke, baik-baik. Kemudian nih Pak, olahan di sekitar sini nih Pak, petani-petani lainnya juga ada di dekat-dekat sini ya Pak? Iya banyak sih. Menanam cabai Iya. jenis very well juga, Iya, dan juga jenis iya. yang lain juga ada Very juga ya? well. Ada yang Cinawi, ada yang tomat kita, Polaris, itu ada. Karena itu yang penting itu dari ininya ada produknya, yang penting jangan telat gitu Oh, aja gitu. ya. Oke. Gitu aja lah. Oke, baik. Kemudian Pak, ini tadi kan perawatannya nih, saya pengen tanya lebih Oh, detail iya. lagi nih Pak, proses menanam atau sampai hasil panen dari cabai jenis very well ini bagaimana Pak? Oh dari pertama ya. Kalau dari pertama saya mulai pengolahan tanah itu yang bagus. Ntar udah rapi, dikasih rapuk, disterilakan. Itu sampai 10 hari atau 15 hari. Setelah itu udah selesai, mau ditanamin apa dulu terserah, yang penting ini udah steril. Nah ntar baru ini penyemaian dari bibit yang mau ditanam, contohnya piriwel, kayak jinawi gitu ya. Nah setelah itu kalau mau ditanam itu diterung dulu pakai ini hidropat. Nah, itu biasanya saya. Biasanya seperti Iya. itu dan menghasilkan cabai yang baik seperti Iya. ini ya Pak, dengan harga dan juga hasil yang tepat berkualitas begitu nampaknya Pak. Oke, baik, ini bicara soal harga nih Pak. Iya. Mengalami penurunan harga. Iya. Kemudian keluhan dari petani ada nggak sih Pak? Ya pasti ada Mbak. Yang kalau benar-benar ekstrim Iya, gitu apa Pak siap. biasanya? kalau biasanya sih kadang-kadang kalau tanamannya bagus harganya menurun, ya harganya naik, tanamnya bagus, itu nggak bagus gitu. Tapi alhamdulillah dari kemarin sampai berapa ini 5 bulan ini berturut-turut itu sampai menanjak sampai 70 ribu. Oke, baik. Iya alhamdulillah. Kan tadi dengar dari cerita Bapak ini dengan naik turunnya harga cabai tersebut fluktuatif begitu ya Iya. Pak. Ini Bapak kenapa masih berani menanam cabai ini Pak? Iya pasti nanam sih Mbak, karena ini udah pekerjaannya orang Benar, tani ya. Benar. Iya, kalau nggak nanam mau apa? Iya daripada sih main-main ke sana ke sini, Baik. lebih baik kan tani gitu. Oke, baik. Iya, kalau nggak nanam ntar anaknya sekolah pakai apa? Ya gitu aja lah. Baik, Makanya jadi ambil walaupun permainan. walaupun harganya naik turun itu tadi, tapi tetap menanam begitu ya, ya, Pak. nggak Oke. apa-apa ya, Oke. namanya rezeki. Mbak. Rezeki, oke, baik-baik. Ngomong-ngomong soal rezeki, tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait hasil begitu yang Bapak Iya, dapatkan iya. selama menanam cabai menggunakan cabai jenis very well ini ya, Very well, ya. sangat bagus dan memang bagus begitu ya Iya. Pak. Sudah menghasilkan rumah itu tadi, Iya. kemudian bisa menyekolahkan anak Iya, dan bisa alhamdulillah. membeli beberapa barang komoditas lainnya. Iya, Ini ada alhamdulillah. nggak sih Pak motivasi atau tips bagi para petani-petani di luar sana nih, khususnya mungkin di daerah Tegal nih Pak, silahkan. Misalnya di lain-lain daerah ya, banyak daerah ini daerah Dawon juga nanamnya piriwel, daerah di Bumi Jawa di dataran rendah juga nanamnya piriwel. Saya ini kan kebetulan saya kan pembibitan. Kalau ada orang pesan piriwel Pak Jinawi, saya baru menyemai lagi gitu. Oke. Saya kan kebetulan penyemaian. Oke, baik. Ini Iya. kemudian tadi Pak tipsnya untuk para petani di luar sana supaya termotivasi juga nih Iya. dengan apa yang sudah Pak Yusuf lakukan selama menanam ini, menghasilkan rumah dan juga bisa menyekolahkan anak tadi dengan menanam cabai jenis very well ini. Ada nggak Pak semangat juga untuk motivasi untuk petani di luar sana? Saya minta supaya ini kalau tanam di sini supaya selalu naik
apa tuh meningkat tanamannya, petaninya itu harusnya itu petugas itu harus diperketatkan. Untuk oke. produknya jangan sampai telat. Biasanya itu terjadi itu udah seneng nanam piriwel, nanam jinawi, tiba-tiba nggak ada bibitnya telat, jadi kan orangnya kecewa gitu. Oke, baik. Ya saya minta supaya itu petugasnya itu selalu semangat, jadi orang tanya ikut semangat gitu aja. Oke, baik. Kemudian tips nih Pak, tips untuk para petani di luar sana ini perawatannya seperti apa? Bisa disounding, bisa disebutkan. Oh, ya sama sih Mbak. Perawatan Kalau ya dalam- ini kan ada petugasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau perawatan itu kan udah punya prinsip sendiri-sendiri. Misalnya saya nanam obatnya pakai ini, ada lainnya pakai obat ini, nggak cuma pakai obat ini aja. Yang penting kan yang saya ngimbau itu supaya jangan sampai telat bibit-bibit yang saya senengin. Nah, Oke, contohnya oke. ini dari Contohnya Tunas Agro ya, Very Well ini ya Pak, ini Cina, sangat ya. baik. Ya, dan- contoh produk-produk dari Tunas Agro lah gitu aja. Oke, baik ya Pak, Iya. pastinya produk-produk dari Tunas Agro, Iya. salah satunya bibit cabai jenis Very Well ini, Very Well, yang iya. sangat bagus itu tadi Pak. Oke, kemudian Pak ini kan tadi pengelolaan tanahnya, kemudian Iya. pernah nggak sih Pak memakai pupuk susulan begitu? Oh, kalau ini kalau mulsa dari awal nggak usah pakai pupuk susulan. Tapi kalau ada yang udah tumbang sari, misalnya udah ada bekas-bekas ya kadang-kadang itu disusul. Tapi ini nggak usah pakai susulan, pupuk susulan. Karena tenang, ada nutrisi Iya, dari nutrisi Tunas Agro ya, cukup, baik. nggak usah pakai rapor-rapor lainnya, cukup pakai ini obat Nutrisi dari Tunas Agro. Agro. Salah satunya cabai jenis Very Well Very ini. Well, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf Iya, untuk sama-sama. waktunya Iya, ini. sama-sama. Selamat bekerja kembali, Iya, melanjutkan terima aktivitasnya kasih. nih dalam menanam cabai Iya. jenis Very Well nih ya, Iya. dari Tunas Agro. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, Oke. sama-sama. Ya, demikian Tribuners untuk Tribun Jateng hari ini. Saya Yunika Abela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam Tribun.